Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sangat senang bisa silaturahim di keluarga besar PC Persis Ranca Ekek. Dan alhamdulillah saya sangat senang bisa silaturahim dengan guru saya di sini, banyak ya, ada Ustazah Ibu Nur, Ustaz Dadang, Ustaz Arif. Saya diamanahi oleh panitia ya, juga untuk membahas tentang ekonomi syariah. Ibu bapak yang hari ini kita sering mendengar label syariah. Bahkan ada seorang guru, katanya guru ini suka makan banyak, guru gembul ya. Viral karena dia mengatakan bank syariah itu lebih haram daripada bank konvensional. Sampai viral di kalangan ahli ekonomi syariah bahwa pernyataan ini, walaupun kita adanya kebebasan berpendapat di Indonesia ini, tapi pernyataan ini juga berbahaya gitu ya. Seolah-olah membenarkan opini sebagian bahwa bank syariah itu tidak syariah. Nah, ini perlu diluruskan. Sebelum membahas ke sana, saya ingin menyampaikan bahwa ajaran Islam ini ada dua jenis. Ulama usul fikih hari ini membagi dua ajaran Islam itu kepada dua jenis. Yang pertama as-sawabit, yang kedua al-mutaghayyirat. Apa itu as-sawabit? Al-ahkamus syar'iyyah al-amaliyah minal adilatil qat'iyah, yaitu hukum syariat yang sifatnya praktis dan berdasarkan dalil yang pasti, yang qat'i. Jadi ada ajaran Islam yang sifatnya permanen, tidak pernah berubah sejak zaman Nabi sampai sekarang. Itulah menurut para ulama al-ma'lumat minad-din bid-darurah, ajaran Islam yang secara kebenarannya itu sudah disepakati. Contohnya apa? Contohnya tentunya maratibuddin. Tingkatan beragama itu ada tiga. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Maka rukun iman, rukun Islam itulah diantara yang disebut dengan as-sawabit, ajaran Islam yang permanen. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, para malaikat, kitabnya, sampai iman terhadap takdir baik dan buruk kita terima, itu adalah ajaran yang tidak pernah berubah. Inilah yang nanti dibahas dalam ilmu tauhid. Ya. Yang kedua, ajaran Islam yang permanen adalah ajaran Islam yang jadi pondasi, itulah rukun Islam. Sholat sampai hari kiamat, kewajiban sholat yang 5 waktu tidak pernah gugur kepada mukallaf yang sudah dibebani, kecuali ada perempuan yang memang ada mani, ada penghalang. Kewajiban saum di bulan Ramadan tidak pernah gugur. Ada seorang jenderal di Tunisia, dia ingin merekomendasikan kepada pemerintah supaya puasa bulan Ramadan itu tidak diwajibkan. Kenapa? Karena mengurangi produktivitas kerja. Ya malumlah ya, tidak paham agama, seenaknya saja dia mengatakan bahwa saum itu sudah tidak relevan lagi. Yang selanjutnya tentunya zakat.
Kewajiban zakat tidak pernah gugur ketika sudah kena. Ya, seseorang memiliki harta sudah kena nisab, kalau emas, binatang ternak sudah haul, maka diwajibkan sebagian hartanya dikeluarkan. Zakat tidak pernah berubah. Yang ketiga, ajaran Islam yang sifatnya akhlak, moral, etika. Islam mendorong umatnya untuk akhlak yang terpuji, jujur, amanah, dermawan, suka menolong. Ajaran ini tidak bisa pernah berubah. Itulah Islam, abadi. Makanya ada yang mengkritik salatif di pesantren diajar naon, nyaeta we tafsir hadis, tiba heula teu rubah-rubah pesantren ngajar nu kitu nya. Ajaran Islam diulang-ulang, tidak ada yang berubah. Makanya di pesantren Persis belum marom ilmu syariat we nausop tiba lagi paro ya piru di pesantren. Sanajan presiden geus rubah. Anggal we diajar mah kitu al adibu mahbubun. Akul muslim al muslim situn. Tidak ada berubah pesantren mah. Ada orang tua Ustad abi mah bingung budak teh hayang ka pesantren tapi masa depannya takut suram Ustad madesu lah pesantren teh. Kunaon ibunya budak teh hayang ka pajagalan tapi matematikana dijamin alus teu. Bingung kumaha jawabnya. Ari ibu visi misina naon nyokolakeun budak teh nya hayang pinter umumna. Bisa ibu dibantu cuman kedah ditambahan kursus da soalnya belajar IPA nu kali itu mah ada tapi porsinya tidak sebanyak di SMA Bu karena ini pesantren. Tapi bisa henteu aduh bingung putos gila ibu hoyong naon budak teh da di pesantren Bu sederhana kahiji datang baris baiat diajar janji karena urusan anu dipikaharepkeun, nu kadua baca Quran, terus belajar salat berjamaah gitu. Pesantren teu berubah putih baheula teh. An insyaallah lingkungan pesantrenna baik Bu, karakter diaga. Mun ibu hoyong matematikana alus, tos tong ka pesantren ka SMP negeri nu sae mikir ngan mungkin ibu urusan belajar di SMP na 3 jam pelajaran 1 minggu teh mangga eta pilihan Bu bingungnya akhirnya alhamdulillah pancet ke pesantren tos mualimin Ustad alhamdulillah budak teh bageus lingkungannya memang kurang mendukung untuk baik dia baik alhamdulillah. Nah jadi ajaran Islam itu Bu memang dari dulu sampai sekarang nggak ada berubah. Nah, yang kedua, nah ini yang kita akan jabarkan nih. Al-mutaghayyirat, ada ajaran Islam, dia berubah, bahkan terjadi perbedaan di kalangan umat Islam. Kenapa? Karena ajaran ini sifatnya ijtihadiyah. Dalilnya bukan dalil qat'i, tapi dzonni. Itulah yang disebut dengan persoalan ijtihadiyah. Dan banyak ajaran Islam ini yang sifatnya ijtihadiyah. Di wilayah mana ijtihadiyah itu? Di dalam akidah ada, tapi sedikit. Contoh, perbedaan ijtihad di bidang akidah. Semua kalangan umat Islam sepakat, termasuk orang Syiah pun sepakat. Mereka sesat tapi sepakat dalam hal pertama iman kepada Allah, yang kedua Allah itu esa. Mereka sepakat Allah itu esa. Tapi masalahnya ketika masuk ranah ilmu, esa dalam hal apa? Orang Mu'tazilah berkeyakinan Allah itu tidak boleh punya sifat. Kalau Allah punya sifat berarti Allah terbagi-bagi. Berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Allah itu punya sifat. Ada sifat dzatiyah, sifat af'al, ada kan itu konsep. Di YouTube ada orang yang mengkritik hati-hati akidah Wahabi yang sesat. Wahabi itu akidahnya apa? Triologi tauhid. Ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Ini teh tidak ditemukan di zaman salafus saleh. Ini adalah sesat.
Tapi kalangan Asy'ari juga membagi sifat, ada sifat 20. Eta geus sarua undalilan, istihad, konsep. Nah, dalam hal ini maka para ulama mengatakan ada ajaran Islam yang mungkin bisa berbeda di kalangan ahli ilmu ulama. Karena itu persoalan istihadiyah, apalagi masalah fikih. Nah, kapan ulama itu beristihad menggali menafsirkan? Dua. Bima nasun doniun, ketika berhadapan dengan nas yang sifatnya doni. Nas yang doni itu apa? Nas yang menerima perbedaan multitafsir. Dulu contoh yang paling sangat hafal di kalangan Islam santri saya itu lamastumun nisa, bersentuhan dengan perempuan. Yang satu mengatakan lamastumun nisa itu adalah memang bersentuhan kulit. Ketika ibu sudah wudu, paantel dengan laki-laki batal. Karena ayatnya lamastumun, bersentuhan. Itu kata mazhab Syafi'i. Kata mazhab Hanafi, lamastumun nisa itu bukan bersentuhan biasa, tapi saling bersentuhan. Zima, hubungan suami istri, baru yang membatalkan. Kita mah tidak terikat oleh mazhab. Alhamdulillah ada hadis yang menjelaskan Rasulullah sebelum sholat pernah mencium istrinya. Rasulullah ketika sholat Pak Antal seorang Siti Aisyah, berarti tidak membatalkan wudu. Cek ulama ieu da eta mah Rasulullah khusus ya. Rasulullah bisa nahan nafsu. Nah, yakin orang bisa nahan nafsu. Nah, akhirnya Imam Malik bikin kompromi. Bersentuhan itu tidak membatalkan kecuali bersentuhannya pakai nafsu. Itu fikih. Fikih itu mah kita harus siap memilih. Ketika ada perbedaan fikih, maka kaidahnya dua. Arjah, cari pendapat yang lebih kuat. Kalau dua-duanya kuat, aslah, mana yang paling maslahat. Kalau dua-duanya maslahat, aisar, mana yang paling memudahkan kepada kita. Nah, itu ada kaidahnya. Nah, ini disebut dengan al-mutaghayirat, ajaran Islam yang mungkin bisa berbeda. Nah, al-mutaghayirat itu adalah ajaran Islam yang sifatnya istihadiyah dan berubah-ubah setiap masa. Itulah kaidah yang kedua. Kapan istihad itu muncul? Bima la naso fiha, ketika berhadapan dengan suatu peristiwa yang tidak ada dalilnya secara eksplisit tegas dalam Al-Quran. Contoh, Ustadz, bagaimana hukumnya bayi tabung? Ustadz, bagaimana hukumnya bunga bank? Ustadz, bagaimana hukumnya mendirikan koperasi? Ustadz, bagaimana hukumnya arisan? Ustadz, bagaimana hukumnya MLM? Ustadz, bagaimana hukumnya golput? Ustadz, bagaimana hukumnya demokrasi? Itulah disebut dengan medan lapangan istihad. Bisa jadi di sini para ulama berbeda. Bisa jadi ada qaul qadim, ada qaul jadid, ada pendapat lama, ada pendapat baru. Makanya Imam Syafi'i sebagai ahli sampai hukum punya dua qaul, pendapat di Irak dengan pendapat di Mesir berbeda. Kenapa? Karena satu, penemuan hadis, karena zaman Imam Syafi'i hadis itu belum dibukukan. Bu, kalau di zaman Imam Syafi'i, di zaman Imam Malik, Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah, ada email, ada WA, insya Allah. Fikih itu ada jurang perbedaannya sedikit. Kalau ada WA group, kamu ayat maktabah samilah di zaman Imam Syafi'i, beres. Makanya Imam Syafi'i wasiatnya apa? Idza sohal hadisu bahwa mazhabi. Kalau kamu ketemu hadis sahih, pegang, itulah mazhabku. Nah, orang dulu bertanya, Ustadz, saya tidak seperti Imam Syafi'i, tidak hafal Quran, tidak paham hadis, tidak paham ilmu bahasa Arab. Bagaimana kalau kamu posisinya tidak menguasai ilmu itu, maka taklid saja. Tapi taklidnya jangan ke banyak ulama, cukup satu ulama yang tersertifikasi. Itulah bermazhab. Makanya ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Keempat ini adalah punya hubungan dekat. Abu Hanifah dengan Imam Malik tidak ketemu, tapi sejaman.
Imam Malik disebut alul hadis. Kenapa? Karena tinggalnya di Madinah. Madinah itu gudang ilmu, kota Nabi. Makanya disebut alul hadis. Hadis sangat banyak. Kalau Abu Hanifah, Islamnya metropolitan di Irak, di Baghdad. Peradabannya bersentuhan dengan Persia dan Romawi. Kalau Abu Hanifah disebut madrasah ahli ro'i, ahli hukum yang lebih cenderung menggunakan akal. Bukan berarti tidak menggunakan Quran dan Sunnah. Cuman hadis di Baghdad itu jarang sampai. Bahkan Abu Hanifah hadis itu nggak mau kalau ahad, minimal masyhur. Kenapa? Karena banyak hadis yang dari Mekah Madinah datang ke Baghdad itu ditambah, dipalsukan. Makanya Abu Hanifah sangat ketat dengan hadis. Akhirnya beliau beristihad menggunakan kias. Kias itu menggunakan akal, tapi akal yang dibimbing oleh wahyu. Nah, Imam Syafi'i itu hebat. Dia orang Palestina, ngaji masantrennya ke Imam Malik, ketemu Imam Malik usia baru berapa tahun? 12 tahun. Kamu teh siapa? Saya orang Palestina, orang Syam. Saya ingin ngaji ke Pak Kiai. Kamu bisa apa? Kitab Kiai Al-Muwatta saya hafal. Dites, bener hafal kata Al-Muwatta. Kamu mah udah hebat, udahlah jangan banyak belajar. Sudah puas belajar ke Imam Malik, akhirnya Imam Syafi'i ingin belajar ke madrasah ahli ro'i. Ini agak rasional fikihnya. Cuman tidak ketemu dengan Abu Hanifah, keburu meninggal. Belajarnya kepada siapa? Kepada Abu Muhammad Yusuf dan As-Saibani. Itu teh dua murid Abu Hanifah senior. Jadi Imam Syafi'i mah punya ilmu dari Imam Malik, hadisnya kuat, belajar ke mazhab Hanafi, ilmu kiasnya kuat. Makanya beliau menyusun sebuah mazhab sendiri. Bukan mazhab itu sebenarnya bukan berarti Imam Syafi'i mendirikan mazhab, enggak. Itu mah mengalir saja. Apa itu mazhab? Pandangan seorang ulama mujtahid mutlak yang didukung oleh murid-muridnya, lalu pendapatnya disebarluaskan. Itulah mazhab. Kenapa Ustaz kita mengharamkan mazhab? Karena mazhab ini mengalami fase apa? Kemunduran. Karena semua bermazhab akhirnya jadi taklid buta, jadi jumud. Sampai mengatakan tidak ada ulama yang sehebat Imam Syafi'i. Tidak ada mustahid lagi. Kita tidak boleh bersiar kecuali harus mengambil pendapat mazhab ini. Maka akhirnya terjadilah gerakan pembaharuan Islam. Bermazhab secara asobiyah, fanatik itu tidak baik. Jadi jumud. Sampai di negara Eropa yang pernah rame dulu, kalau ada puntennya di Muhammad Isa dalam kitabnya, di Bosnia kalau ada sholat yang utek-utekan langsung dibaledou, terpaham, tenarima. Di India haram, kan India itu mazhab Hanafi, anak perempuannya menikahi mazhab Syafi'i haram. Itu saking fanatik. Jadi kalau di India karena mazhab Hanafi, anak-anak perempuannya tidak boleh dinikahi oleh mazhab Syafi'i. Lebih baik dinikahi oleh ahlul kitab daripada mazhab Syafi'i. Saking fanatiknya. Asobiyahnya. Nah, seharusnya perbedaan fikih itu harus kita sikapi dengan objektif saja. Jangan sampai fanatik. Tapi tetap kata Imam Ghazali, kalau kamu beragama, beristihad, mengambil suatu pendapat dan pendapatmu yang paling benar, yakini pendapat itu paling benar. Tapi harus menghargai pendapat orang lain. Nah, itu etikanya. Bahkan Ibnu Muqrih, murid Ibnu Taimiyah, membuat satu kaidah dalam adabus syariah. Ketika terjadi perbedaan dengan ulama, ada 4 sikap kita. La takfiro, tidak boleh mengkafirkan. Ya, kan kita mah kalau ada sebuah gerakan, kalau mengikuti demokrasi itu kafir, karena demokrasi itu dari Yunani. Itu terlalu ekstrim. Yang kedua, la tabdil. Kalau memang itu murni ijtihad, tidak boleh saling membid'ahkan. Kalau murni ijtihad. Yang ketiga, la inkaro, tidak boleh diingkari. Kalau itu memang beda-beda. Dan sampai kiamat tetap anu kunut subuh jeung nu kunut subuh mau bisa dihijikeun sampai kiamat. Anu sok muludan anu resep eta mah sampai kiamat enggak bisa dihijikeun.
Kenapa kita Ustaz mengambil ini? Karena kita harus mengambil yang roji, yang paling kuat, yang paling udah. Tetap harus yakin pendapat kita, kaul kita harus yakin itu benar. Tapi kita tidak boleh sampai tadi saling mengkafirkan. Dan tidak boleh diingkari bahwa ini adalah persoalan ikhtilaf. Nah, yang keempat la tahti, tidak boleh saling mensalahkan. Itu kata Ibnu Muflih, adab ketika menghadapi perbedaan, gitu ya. Dan perbedaan ini bukan perbedaan debat kusir, tapi hasil debat ilmiah. Nah, yang kedua ini yang kita bahas nih. Jadi ada syariat Islam yang setiap zaman itu bisa berubah. Kenapa? Karena ini persoalan istiadah juga. Contohnya apa? Contohnya dalam urusan ibadah apa Ustaz? Kalau ibadah relatif tidak ada perubahan kecuali yang sifatnya wasail teknis. Contoh, di zaman Rasulullah adzan Jumat itu sekali. Di zaman Khalifah Abu Bakar adzan Jumat sekali. Di zaman Umar bin Khattab adzan Jumat satu kali. Kenapa di zaman Utsman bin Affan adzan Jumat 2 kali? Tapi para ulama tidak menyebut Utsman bin Affan itu melakukan bid'ah. Tidak. Kenapa? Karena kebijakan istihad khulafa rasyidin itu dijamin oleh Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kalian harus pegang sunnahku dan sunnah para khalifah. Kenapa? Al-Mahdiin. Mereka dibimbing oleh wahyu. Jangan khawatir. Karena di zaman Utsman bin Affan, umat Islam sudah ramai, sudah luas. Masjid ya diperluas. Ada tokoh di Indonesia kiai mengatakan boleh membangun kuburan di dalam masjid. Dalilnya apa? Dalilnya Madinah. Karena kuburan Nabi di dalam masjid Nabi. Dia tidak paham tarikh tasrih. Karena menghukum itu kudu ada aspek sejarah hukum. Rasul itu beliau disemayamkan di tempat tidurnya, di rumahnya, dan rumahnya itu bukan masjid tapi digigir masjid. Nah, di zaman Utsman bin Affan masjid itu diperluas, jadi nggak boleh di dalam masjid ada kuburan. Itu mah kasuistik. Nah, ketika umat Islam banyak, kalau adzan sekali tidak cukup. Orang pasar anu di daya di lembur kurang, akhirnya ada adzan 2 kali. Tapi itu kata ulama namanya maslahatun mursalah, bukan terkait ibadah pokok. Itu masail. Kan inti adzan itu i'lam, pemberitahuan akan waktu sholat. Nah, hari ini nggak usah adzan Jumat 2 kali. Kalau menurut pendapat ulama kita, kenapa? Geus aya toa, geus aya ieu teh. Saya toa, cukup sekali. Gitu. Mazhab Syafi'i dulu berpendapat khutbah Jumat harus dengan bahasa Arab. Aya dalilna aya, dalilna naon? Pas'au ila zikrillah. Kalau sholat Jumat dikumandangkan, bersegera ke masjid dan segeralah kamu untuk zikir kepada Allah. Zikir itu apa? As-sholat wal khutbah. Sholat dan khutbah. Sholat boleh ku bahasa non Arab? Nggak bisa. Maka ini sepaket khutbahnya kudu bahasa Arab. Eta dalilna dulu khutbah kudu ku bahasa Arab. Aya landasanna, cuman kita lemah. Kan inti khutbahnya apa? Inti khutbah itu kan pakai dalil yang umum. Apa? Ya, sampaikanlah dakwah itu dan bahasa kaumnya. Atau itu yang lebih kuat pakai dalil eta. Ini keur khutbah banyak bahasa Arab. Gitu ya. Matak alhamdulillah sejarah Jumat Indonesia mah tentram, tenang, aman, da taribra atuh. Tengah arti naon. Tapi itu fikih. Kita nggak bisa menyalahkan dalam artian itu fikih mereka menganggap bahwa khutbah itu sakral seperti sholat. Itu karena zikir kepada Allah. Itu pendapat, cuman lemah, marjuh pendapatnya. Nah, kita ambil pendapat yang ini. Dan akhirnya semua juga masyarakat. Termasuk siapa sih yang pertama kali mensyiarkan sholat id di lapangan?
terutama di lapangan Tagalega, kan jamaah kita. Dulu mah mereka berkeyakinan tidak boleh id di luar masjid, harus di masjid. Tapi sekarang sunnah ini sudah diakui. Nah itu yang misalnya mutaghayyirah. Ada teman saya yang kekeh kalau zakat fitrah dengan uang tidak sah, kekeh. Dan tuh dalilan tuh kan, dalil jelas faradallahu zakatal fitr ya. Tukmatan lil masakin. Jadi zakat fitrah itu harus tukmah makanan. Naon atuh ku duit tahu dalilan atuh bid'ah. Di zaman Rasul aya teh duitnya aya, dinar dan dirham. Tapi belum semua orang menerima dinarham karena masih sedikit. Makanya ada barter dulu. Makanya Rasulullah tidak menggunakan kenapa? Kan ada uang. Harus kekeh kuduku atau kuduku naonnya kuduku beas. Cik, abdi taros ai di zaman Rasul aya zakat fitrah ku beas. Ada ieu tah nya bener aya teh teksna di zaman Rasul zakat fitr ku beas. Tah ku beas ke istihad. Ku duit ke istihad. Siapa yang berani membolehkan zakat fitrah dengan uang? Menurut para sejarah itulah Umar bin Abdul Aziz. Memang diakui Imam Syafi'i tidak merekomendasikan zakat fitrah dengan uang. Ahmad bin Hambal tidak setuju. Imam Malik cuman Abu Hanifah yang membolehkan zakat dengan qimah, dengan nilai. Nah akhirnya itulah disebut dengan ini yang kuat dan yang aslah. Jadi untuk masyarakat perkotaan kadang-kadang zakat fitrah dengan uang itu lebih memudahkan, lebih maslahat. Kenapa? Sebab di kota mah sudah mungkin jarang fakir miskin, yang kebanyakan fakir miskol. Butuh kuota. Zakat ku eta tuh kuotanya. Itu teh istihad. Nah, sekarang kita bagi-bagi urusan ekonomi dan urusan politik. Mana yang sawabit, mana yang mutaghayyirah. Ya. Politik dulu, karena kalau tahun politik ya resep ngomongin politik deh. Komo di WA grup nah. Gitunya. Sawarau we jeung Prabowo deh. Komo jeung Anies mah. Ya. Asa ngepes banget gitu ya. Gini Bu. Urusan siasah mana harus bedakan, mana sawabit, ajaran politik yang sifatnya tidak pernah berubah. Yang harus kita pegang umat Islam, mana yang mutaghayyirah. Yang sifatnya teknis. Yang saya ketahui dalam akidah Tahawi, ini kitab akidah paling pertama itu akidah Tahawiyah. Seorang imam dari mazhab Hanafi menulis nih ajaran Islam yang sifatnya sepakati Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satunya adalah pasal terakhir, umat Islam harus punya imam pemimpin dan harus mengangkat pemimpin. Dan ketika pemimpin itu dolim, jangan diberhentikan, jangan berontak, nasihati saja. Jadi revolusi itu tidak diizinkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Revolusi itu adanya di mana? Ada di Syiah, di Iran. Sebenarnya tidak. Tapi ketika ada perebutan kekuasaan dengan pedang, dengan militer, itu sah. Kalau sudah menang, itu sah. Tapi ketika zalim, jangan diberhentikan. Nasihati saja. Kecuali sudah melakukan kejoliman yang besar, mereka sudah murtad, fasik dan sebagainya. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua apa? Keyakinan mereka tidak boleh umat Islam kosong dari pemimpin. Itu mah ijma sahabat. Ijma sahabat itu memperkokoh Al-Quran dan Sunnah bahwa umat Islam tidak boleh sedetik pun kosong dari imam pemimpin. Sehingga wajibnya pemimpin ini suka dimanfaatkan oleh aliran sesat yang tidak berbaiat, Islamnya kurang sempurna, harus punya imam. Hadisnya populer, man mata, barang siapa yang meninggal walaisa fi ulugihi bai'atun, dia tidak pernah berbaiat kepada seorang pemimpin, mata mitatan jahiliyah, maka matinya seperti orang jahiliyah. Kamu harus hijrah. Kenapa? Karena kamu
berimamah kepada togut, Pancasila, hoki, hijrah. Saat hijrah apa? Tobat. Salat tobat apa? Sodako. Tunggu nanti sodako tiap bulan. Di Bayat, di Bogor, tutupan, itulah NII. Hati-hati. Banyak orang memanfaatkan dalil-dalil kepemimpinan jadi aliran sesat. Nah, yang jadi kesepakatan yang sifatnya salabit apa? Umat Islam itu punya pemimpin, itu gitu. Tapi cara bagaimana memilih pemimpin, bagaimana bentuk pemerintahan, itu mah tidak diatur SOP-nya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan muamalah pada dasarnya prinsip-prinsipnya saja. Urusan bagaimana bentuk pemerintahan, bagaimana cara memilih pemimpin, itu mah mangga tergantung kesepakatan, tergantung suasana, tergantung mana yang paling maslahat dan cocok. Dan ini dibuktikan ketika Rasulullah wafat, maka 3 hari sampai tidak semuanya berlangsung karena sahabat berdebat siapa yang layak jadi khalifah setelah Rasulullah, dan Rasulullah tidak memberikan dan tidak merekomendasikan. Itu masalahnya. Kan kita harus berpikir juga kenapa Rasulullah tidak merekomendasikan. Kalau saya meninggal, tos iya khalifah, kenapa enggak? Ada hikmah agar sahabat itu dewasa bermusyawarah. Dan memang terjadi perdebatan sengit ketika terjadi siapa yang layak jadi khalifah, karena sahabat itu berkeyakinan umat Islam harus punya pemimpin, nggak boleh kosong. Maka terjadilah 2 kubu saat itu. Ada 2 partai zaman Nabi. Punten partai itu di zaman ayeuna. Di zaman Rasulullah ada 2 partai, Bu. Pertama ada partai Muhajirin, yang kedua ada partai Ansor. Masing-masing punya capresnya. Terjadilah perdebatan. Itu Ibu kalau baca Tarikhul Khulafa Imam Suyuti, itu ada perdebatan bagaimana kubu Ansor dan Muhajirin masing-masing ingin khalifahnya itu dari kalangan mereka. Akhirnya ide Umar bin Khattab yang diterima. Maklum atuh Umar bin Khattab punya terang. Aduh, Umar bin Khattab atuh. Namun di sinetronnya preman pensiun ya gitu. Saryeuna atuh. Umar kata mungkin ya entong ribut lah, mun bahasa orang Garut entong ribut geus we. Khalifah mah geus aya nu mantas. Saha? Ieu Mang Abu cenah. Saha deui atuh? Kunaon Mang Abu? Hiji, Mang Abu teh senior urang. Senior. Saha anu maturan Rasulullah ketika diudak-udak ke orang Quraisy di guha, sanes gua bakar bunya. Gua anu saha atuh anu Islam napang pertama na saha? Ingat enggak Rasulullah ketika sakit siapa yang menggantikan jadi imam sholat? Eta teh isyarat atuh kudu ngarti. Urang kudu tong moal wae. Akhirnya alhamdulillah Abu Bakar itu diaklamasi, jadi aklamasi. Akhirnya Ansor dan Muhajirin sepakat, oh ya udahlah. Makanya Imam Bukhari menulis sebuah bab man ahakku bil imamah, siapa yang layak jadi pemimpin. Tadi pedoman ya kalau pilih capres gitu. Man ahakku bil imamah, siapa yang berhak menjadi pemimpin? Ahlul ilmi wal fadli. Itu jawabannya. Ahlul ilmi, yang punya kapasitas ilmu, wal fadli, dan punya kelebihan. Seperti imam sholat. Tidak lihat usia dulu, siapa yang paling akro, yang paling hafiz. Ustaz iya hafiz dulu lagi. Siapa yang paling tapakuh, yang paling pakih siapa? Oh ini sama-sama ahli fikih, alumni mualimin dua dana Ustaz. Bulughul Maram tamat. Terakhir apa? Siapa yang usianya lebih tua, itu. Contoh imam sholat, ditarjihna teh gitu. Cari ilmunya dulu. Makanya boleh orang meminta jabatan kalau dia punya ilmu, lebih amanah. Kalau diberikan kepada orang lain tidak akan masalah, itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah orang yang meminta jabatan ambisi, motifnya bukan melayani umat tapi ambisi pribadi, dan dia doib, lemah, tidak punya kapasitas, itu haram. Yang ambisi seperti itu.
Yang boleh itu seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf datang ke raja, wahai raja, ij'alni, jadikan aku bendahara negara, menteri ekonomi. Kenapa? Karena aku itu hafid, aku itu paham amanah, insya Allah. Dan raja percaya. Dan akhirnya benar ketika Nabi Yusuf jadi menteri ekonomi, ketika menghadapi krisis ekonomi, kebijakan Nabi Yusuf tepat. Nah sekarang umat usah jadi caleg, wajib kalau bisa harus mangprang umat Islam daripada kubatur. Imam Albani, Syekh bin Baz mengharamkan demokrasi. Tetapi ketika ada jamaah dari Tunisia mengatakan, Pak Kiai, di kami itu ada pemilu. Kata Pak Kiai, demokrasi itu haram. Tapi kalau kami tidak nyoblos, nanti dia parlemen orang-orang yang anti Islam. Albani, ya udah, kamu harus nyoblos. Syekh bin Baz juga mah, dia anti pemilu. Tapi ketika ada pertanyaan, di wilayah kami harus pemilu. Kalau kami golput, justru nanti akan dikuasai oleh orang-orang sekuler yang anti Islam. Bagaimana? Nyoblos. Gak boleh, harus milih. Nah, intinya apa? Umat Islam harus punya pemimpin. Clear? Caranya bagaimana? Itu mah bisa jadi aklamasi. Yang kedua, cek sejarah. Umar bin Khattab jadi presiden lewat apa? Rekomendasi. Dari siapa? Ketika Abu Bakar sudah menjelang sakit parah, beliau mengumpulkan sahabat senior, tolong saya mewasiatkan, saya rekomendasikan presiden semeninggalku adalah Umar bin Khattab. Semua sahabat senior itu sepakat, tidak ada yang membantah. Akhirnya ketika Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab dibaiat langsung. Itu namanya rekomendasi. Kabur rumah jamaah orang kudu ka masumi. Nah, zamannya seperti itu. Karena partai Islam satu-satunya dulu masumi sebelum pecah NU, PSI dan sebagainya. Di zaman Orde Baru, pusat kita juga ke P3 karena satu-satunya partai P3. Dulu ke PB karena dulu kita yang membina PB. Akhirnya isian itu berubah-ubah. Kita pilih kader sekarang. Karena ternyata negara kita itu secara ideologi sudah kokoh. Siapapun nggak bisa merubah NKRI, Pancasila. Gitu ya. Akhirnya sekarang kelompok Islam itu lebih memilih kader-kader yang ada di berbagai partai. Nah, itu namanya mutaghayirat. Nah, selanjutnya dari Umar bin Khattab ke Utsman bin Affan itu caranya ternyata tidak rekomendasi. Umar bin Khattab itu ditusuk oleh seorang pemuda yang diprovokasi oleh orang-orang munafik sampai Umar bin Khattab itu terpapar dan beliau khawatir bagaimana siapa presiden setelahnya. Nah, beliau tidak merekomendasikan tapi netral. Wah, Ustadz bang ngadililan amal lah, ini pakai sejarah. Udah PP netral, Ustadz didalilan, nyanyi kudu didalilan. Nah, Umar bin Khattab netral. Cuman kata Umar, silahkan bikin tim formatur. Dan Umar mengisyaratkan pilihlah antara dua orang ini. Siapa? Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Terjadilah pemilihan terbatas. 3 untuk Utsman, 2 untuk Ali bin Abi Thalib. Sampai kata Imam Suyuti, Utsman memilih Ali. Ali memilih Utsman. Itu tawadunya sahabat. Kan orang mah aya ketua DKM milih sorangan. Dia tenang lah. Rahasia gitu. Apakah ahli memberontak? Enggak, nerima. Beda 1 suara. Umar bin Khattab netral, silahkan pilih antara 2 ini. Gitu ya. Ini namanya mutaghayirat, istihad. Pertanyaan yang kedua, Ustaz kunaon negara-negara muslim teh berbeda-beda bentuknya. Eta mah para ulama hari ini bahwa sistem pemerintahan itu tidak diatur secara saklek oleh Rasulullah. Yang penting dalam siasa itu satu.
ada pemimpin yang disepakati. Kalau ada pemimpin yang memberontak, bunuh pemimpin itu. Tidak boleh ada dua pemimpinan dalam satu kekuasaan. Ya. Ketika pemimpin sudah disepakati atau ditaati, itu prinsip harus taat. Makanya dalilnya jelas satu, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Walaupun tidak mutlak ketaatan kita kepada ulil amri itu dibatasi dalam hal kebaikan. Kalau kebijakannya maksiat jangan. Jadi kalau bupati kita punya kebijakan bertolak-belakang dengan keyakinan syariat kita, tolak, jangan diikuti. Berhak karena syariat mendorong itu. Tapi kalau kebijakan itu tidak mengandung kemaksiatan, ya harus kita jalani, terima. Yang ketiga apa? Al-adlu, keadilan. Prinsip keadilan. Kenapa sih Aceh ingin keluar dari Indonesia dulu? Padahal sama-sama Islam. Ini masalah keadilan. Kok Aceh yang kaya tapi uangnya dibawa ke Jakarta, kan itu masalahnya. Kami yang kaya, kata orang Papua, kok yang dapat uang orang Jakarta. Makanya ingin keluar. Kalau Papua mungkin bisa dimaklumi, mereka pisah. Tapi kalau Aceh kan sama-sama muslim. Di sini ada ketidakadilan, bahwa merasa dulu zaman Orde Baru ya Aceh tertinggal terus. Makanya pemerataan itu jadi kebijakan. Selanjutnya apa? Prinsip yang sifatnya sawabit, keadilan, amanah, al-musawah, ada persamaan hukum. Ini menarik pernyataan Rasulullah sampai diakui ya oleh kalangan ahli dunia. Jadi di zaman Rasulullah tidak berani seorang pemimpin sampai zaman modern. Ada yang mengatakan begini, lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqatabtu yadaha. Kalaulah Fatimah putri Muhammad mencuri, aku akan potong kedua tangannya. Itu Rasulullah menyatakan di depan rakyat. Kalau Fatimah putri Muhammad mencuri, saya yang langsung mengeksekusi. Ada pernyataan presiden hari ini yang mengatakan, kalau anak saya korupsi, kalau saya korupsi digantung di Monas, ada yang mengatakan begitu? Kalau saya korupsi terbukti gantung di, ada yang menyatakan itu? Kenyataannya? Ya. Saya melanggar konstitusi, maju saja. Ada yang balik begitu? Hari ini ada nggak? Ada. Presiden Cina ketika dilantik, kalau saya jadi presiden, siapkan peti mayat buat saya kalau korupsi. Itu ada Cina. Mesti aneh, harita Cina takut dengan korupsi. Harus begitu, pemimpin harus meyakinkan, diteladan. Ini di zaman Rasulullah tidak ada yang berani mengenai itu kecuali Rasulullah sebagai pemimpin. Itu prinsip apa? Persamaan di depan hukum. Kata Rasulullah, kenapa umat sebelum kamu celaka, binasa, ketika yang mencurinya syarif, orang kaya, elit, maka hukum tumpul. Tapi ketika yang mencurinya rakyat jelata, maka hukum tegak. Itulah Indonesia hari ini. Ya, kita suka guyon, ayo maling hayam digebugan sampai bawah pelur gitunya. Ayo korupsi mah diberi jaket oranye, halus jaketnya teh. Mak korupsi diberi jas, diberi jaket, kamarnya pasti halus, ayo wifi. Wah, kamu nu kamarina bisa ke Cina jalan-jalan, anu ngempelangkeun pajak. Bagaimana negara ini mau baik terus atuh? Dan prinsip persamaan hukumnya tidak ada, tegakkan itu. Itulah prinsip. Nah, kalau bagaimana cara memilih pemimpin itu mah istihadiyah, tergantung kemaslahatan. Bisa jadi punten dulu mah yang namanya pemimpin itu seumur hidup. Di zaman khulafaur rasyidin dan zaman khilafah yang namanya pemimpin itu seumur hidup sapaehna pemimpin. Sekarang kenapa dibatasi? Karena mungkin lebih maslahat. Makanya Dewan Islah memutuskan boleh nggak membatasi lamanya pemimpin, boleh. Karena itu urusan adat. Al-adat itu artinya makhlul makna kemaslahatan. Kalau memang demokrasi hari ini boleh jadi presiden cukup 2 kali, ya udah ikuti. Karena itu lebih ada maslahatnya. Karena kita belajar di zaman Soeharto itu ideal bagus ketika tahun pertama
tahun kedua. Nah, mas terakhirnya memang ada problem. Saking lama ting, makanya dibatasi 2 kali periode. Nah sekarang ingin nambah lagi ditolak atau emang wah ini sepakat 2 kali aja nambah. Tidak bisa. Aku gitu mah ken saya boga akal, budak saya asukeun. Nah, gitu demokrasi mah. Bisa we aya jalan demokrasi mah. Baik saya tuh bisa 3 kali, budak saya asukeun sia. Awas, puas gitu kan. Itulah demokrasi kesepakatan ya tunggu teh. Ya, ku MK disepakati we. Itulah fakta politik ya. Jadi urusan gitu mah isi hadiah. Ustaz kunaon Arab Saudi kerajaan. Dan memang cocoknya kerajaan. Kalau saya harus memilih Indonesia lebih baik republik, demokrasi atau kerajaan, saya lebih senang kerajaan. Asal rajanya adil. Kenapa? Karena demokrasi itu kata Aristoteles sistem pemerintahan yang buruk. Jadi Aristoteles, pemikir Yunani dulu sudah memberi konsep pemerintahan, ada yang disebut dengan oligarki, dan demokrasi itu atas siapa? Baik. Cek ahli mikir ge Aristoteles. Plato, demokrasi itu sistem yang buruk. Kenapa? Karena anu berkuasa teh loba teuing, jadi pasya wae. Mending raja tegas tapi adil. Yang penting kan adil dan hak-hak rakyat terpenuhi. Itulah Arab Saudi. Nah, Arab Saudi demo. Bu, di Arab Saudi mah belajar gratis, sekolah sampai doktor. Para janda dapat tunjangan, anu nganggur juga dapat tunjangan, kesehatan gratis, pajak jarang aya pajak. Naon atuh ngaributkeun naon? Justru kalau Arab Saudi itu demokrasi, kudu aya pemilu bahaya Bu. Kabayang ibu nuju umroh, tawaf aya gambar caleg, aduh ngaganggu pisan. Di Indonesia teu naon aya gambar caleg kudu sosialisasi di Indonesia demokrasi. Kabayang abus Mekah loba bendera partai. Gambar capres di mana-mana. Setik-setik joget gitu ribut atuh. Jadi Arab Saudi nggak butuh demokrasi, nggak pas. Kenapa Indonesia harus demokrasi? Sehingga orang tua kita di Persis memilih jalan ini daripada Kartosuwiryo. Bu, DII Kartosuwiryo bikin negara sendiri. Kalau mau jujur, lebih syariah mana NKRI dengan Kartosuwiryo? Konsepnya dan prakteknya, konsepnya. Saya baca Kiai NITI, wah syariah banget 100%. Tapi kenapa orang tua kita yang mayoritas tidak memilih jalan ini, ingin merebut kekuasaan dengan jalur damai lewat pemilu, lewat kendaraan namanya partai politik, namanya masyumi, sanajan elewai dasuk dilicikan. Ya, dalam demokrasi itu yang menang itu bukan orang jujur tapi orang curang biasanya. Tapi ingat, orang curang itu akan celaka. Lewat siapa? Dengan orang yang beruntung. Jangan khawatir. Orang pintar kalah dengan orang curang, tapi orang curang akan kalah dengan orang yang beruntung. Jangan khawatir. Nah, demokrasi itu cocok untuk Indonesia. Kenapa? Kalau konsep kerajaan ngikut raja mana? Orang Sunda aya raja sejarah. Jawa, Kalimantan, akhirnya kita bikin republik dan kekuasaan ini harus dibagi-bagi, eksekutif, legislatif, dan harus lewat apa? Kontestasi politik. Alatnya apa? Partai politik. Nah, kita mengikuti itu karena kita ingin kekuasaan itu dengan jalur dialog konstitusional dan damai, itu lewat pemilu. Tidak mau jalan pedang, karena kalau jalan pedang tidak maslahat. Kita harus mengikuti kesepakatan. Wasawirhum fil amri syura bainahum. Itu mah sawabit, ajaran permanen. Urusan masyarakat harus diputuskan oleh musyawarah. Urusan caleg, kenapa kami rekomendasikan? Karena itu hasil musyawarah yang potensial menang. Ustaz kunaon atuh istihara urusan pribadi. Mana? Kalau ibu ingin pindah rumah, cocok ke rumahnya istikharah. Anak ibu ingin kuliah di Bandung, di Jogja, istikharah. Lain milih jodoh istikharah.
Ya. Tapi urusan kebijakan jamiah nu sifatna publik musyawarah. Dan kita sudah musyawarah untuk caleg berdasarkan rekomendasi tim siasah. Untuk capres dan cawapres sementara netral dulu. Kunaon netral, ragu-ragunya geus tong dibahas cicing. Samina watona. Netral pokoknya. Bukan berarti tidak milih, insya Allah nanti 14 Februari kita ke TPS milih. Dan ibu sudah punya pilihan, saya juga tahu lah. Ya, dengan kami secara organisasi harus netral, kebijakan, maslahatnya harus begitu. MU, Muhammadiyah netral. Itu Muhammadiyah kaditu, nah itu nanti dipersilahkan. Anu kadieu, silakan. ID kita, anu kaditu, nyaman nggak? Cuman nanti dinonaktifkan. Udah ada aturannya. Ustaz, ibu pingin saklek, tong saklek bu, tuh usum anak saklek. Soalnya ibu milih, dan ibu terus terang. Cuman saya mengingatkan bu, pertama jadilah pemilih yang cerdas. Ibu memilih capres itu berdasarkan pengetahuan ibu yang benar. Jangan sampai ibu milih capres ngikuti mantan pacar, jangan. Pilih ibu. Cuman kadang-kadang ini juga dilematis, pengetahuan ibu tentang capres juga terbatas. Kenapa? Karena masyarakat paham pasangan ini itu sifatnya subjektif, tergantung data. Yang bahaya itu data dari bajar-bajar politik, fitnah, goreng-goreng. Tapi ibu sudah punya pilihan, silahkan jadi pemilih yang cerdas. Yang kedua, akhlak pemilih. Jadilah pemilih yang bijak. Apa itu pemilih yang bijak? Hargai pilihan orang lain. Saya sering menyampaikan ikan apa bu? Ikan gurami, ikan gabus, ikan arwana makannya tikus. Silaturahim jangan putus biar ibu bisa pinjam 100. Gitu muamalah mah. Ibu jeung tatangga sabelah beda pilihan capres sampai molotot bung wau. Mainna boga warung, kumaha ibu nganjuk era atuh macam biasa-biasa we. Bisa nginjem, bisa nganjuk. Jeung lamun presiden ieu meunang, nah ibu rotibah naik gitu kan. Biasa-biasa we. Gitu ya. Jadi kita demokrasi itu ya harus bijak juga dengan yang berbeda dengan pilihan kita. Tapi kalau urusan pileg mah enggak, legislatif mah kader, simpatisan yang kita dukung. Kenapa? Karena fungsinya beda dengan presiden. Kalau caleg itu ada fungsi pengawasan, legislasi dan budgeting. Dia bawa dana untuk membangun konstituensinya, maka kita harus memilih kader kita di parlemen biar kita menyuarakan lewat kader kita. Itu istihad politik jamiah, mudah-mudahan bisa diterima. Tapi tidak setiap kebijakan politik diterima. Kalau kita mau jujur ya, imamah imaroh dalam siasah dan masalah fikih mah kita fikih masing-masing beda tentang naon. Itu kata para ulama dulu. Fikih mah dan saya rujukannya justru imamah imaroh itu kebijakan politik. Di urang mah fikih kudu seragam, nggak apa-apa. Tapi urusan politik, kumaha orang, nggak bisa begitu. Inilah diuji imamah imarah kita dalam urusan siasat. Nah sekarang masalah ekonomi, Ustaz, ekonomi kumaha? Nah ekonomi mah yang sawabit apa? Pertama, yang sawabit urusan ekonomi kita harus membangun usaha kemandirian kerja. Ada 3 prinsip ekonomi keluarga. Karena ini banyak ibu-ibu. Pertama, ekonomi syariah dalam keluarga itu dibangun dalam 3 hal. Yang pertama, al-kasbul halal. Umat Islam harus punya usaha yang halal. Itu prinsip. Punten bu, anak ibu datang mawa duit sakantong taroskeun, eta teh usaha naon? Nu kieu mah tong mamana tong terang we, geus we ieu lah kanggo jajan mah. Taroskeun, ieu ti mana ieu? Biasana kita boga duit dirinya ieu bawa duit sakerese ieu naon tinggal. Tim sukses, oh itu tenang. Iya naon, iya mah, iya lagi main game, judi slot atau nukieu mah, kayak tolak tuh. Al-kasbul halal penting. Kan ditanya Rasulullah ku pemuda, ya Rasulullah, ayul kasbi, usaha apa yang paling baik? Rasul menjawabnya apa? Amalur rajuli biyadihi, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya. Kenapa kata rojul? Karena umumnya yang wajib mencari nafkah laki-laki, perempuan tidak
wajib. Tapi kalau perempuan punya nafkah maka itu harta milik dia. Suami boleh asal perempuannya ridho. Bahkan kata ulama boleh istri zakatnya kepada suami, boleh asal suaminya mustahik. Itu aja. Nya istri buka cici seueur suamina keur nganggur, mustahik, fakir. Boleh nggak zakatnya ke suami kan? Boleh kata ulama. Ayo era mah. Karena harta itu milik istri, tapi dalam harta suami ada hak istri dan anak-anak. Bahkan kata ulama, suami itu wajib memberi nafkah orang yang hidup di rumahnya. Pembantunya harus dinafkahi oleh bapak. Bahkan kalau bapak memelihara burung di rumah, wajib burung itu dinafkahi oleh bapak. Ketika burung itu misdet, dolim. Kata Rasulullah, saya ditampakkan di neraka seorang ibu-ibu dan dia masuk neraka gara-gara berurusan dengan seekor kucing. Kata sopannya kucing terbalik bisa. Ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara urusan dengan kucing. Kata kucing naon? Ya gara-gara kucingnya dicangcang lalu tidak dikasih makan sehingga istri bapak boleh memelihara burung boleh, cuman burung sendiri dipelihara enggak? Ay burung itu diurus, ya burung sorangan tadi dipelihara. Maksudnya begini, bapak boleh memelihara burung tapi jangan sampai zolim bisa masuk neraka. Ada kasus teman saya ke Pangandaran ke Opat Poe, makhluknya tadi paraban, marangot isdet dah, dolim dah itu. Maka hati-hati karena ketika ada makhluk hidup di rumah kita maka kita wajib memberi nafkah. Suami ya, bukan istri, suami. Itulah perempuan dimuliakan. Jadi kita ditanya usaha apa yang paling bagus seorang laki dengan tangannya, artinya kemandirian. Lalu Rasulullah memberikan contoh wa kullu bai'in mabrur, setiap jual beli yang bersih. Jadi yang mabrur itu lain umroh, sanes haji wae mabrur teh. Urangnya dagang kudu mabrur. Maksudnya apa? Jual beli yang terlepas dari unsur dosa, terhindar dari riba, terhindar dari gharar, maisir, penipuan, monopoli, menimbun barang. Nah, prinsip yang kedua tadi, hindari muamalah yang haram. Dan muamalah mah boleh, Bu. Yang penting yang haramnya aja di list. Yang haram itu maghrib, maisir, gharar, riba. Itu maisir apa? Maisir itu transaksi yang sifatnya untung-untungan. Ketika seseorang di situ berkumpul, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, dan keuntungan itu dari kontribusi peserta, itu namanya maisir. Kenapa MLM banyak yang mengharamkan? Pun di sini ada aktivis MLM. Kenapa diharamkan? Karena maisirnya sangat kuat MLM itu. Di antara 1.000 orang yang umroh cuma 1, ngabibita hukul ya teh. Nu handapna ngejar poin sampai meuli kopi ge pun bapak pernah masuk grup eta meulian kopi we mata butuh-butuhin sabun jeung bahal ngejar poin we teu menang-menang nu menang di luhur we eta teh money game bahasa kerenna. Jadi uang peserta dikumpulkan diuntungkannya segelintir orang, jadi tidak fair di situ, ada kezaliman. Yang fair bagaimana? Ada jual beli berjenjang syariah, itu DSN pendapat MLM syariah. Supaya komisinya kan MLM itu tidak fair itu dari sisi komisi. Jadi sistemnya piramid, yang atas aja kadang-kadang tidak bekerja dapat poin terus. Sare di imah handap we ribu ngejar poin terus. Tidak fair itu. Makanya banyak ulama yang mengharamkan MLM karena maisirnya. Gitu ya. Nah sekarang kembali lagi, riba itu sawabit. Di zaman baheula riba mah haram. Cuman masalahnya hari ini ketika ada bank di negara muslim, ada bank ribut masyarakat teh, ini bunga bank itu riba atau bukan? Nah di sini harus objektif. Ketika menghukumi bunga bank, para ulama terjadi 3 pendapat. Tidak saklek semua mengharamkan, ada 3 pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, ada yang jalan tengah saking pusing, cek iya haram, cek iya boleh, jadi subhat, makruh. Itulah Muhammadiyah.
Majelis Tarjihnya memutuskan bunga bank itu subhan, itu Muhammadiyah makruh. Boleh diambil bunga bank kalau terpaksa, butuh banget. Dan saya yakin ibu dulu orang tua kita ke bank kan satu alasannya, the power of KPP. Makanya yang kena dosa riba siapa? Man akila riba. La'ana Rasulullah melanat yang memakan riba, yang jadi saksi, yang mencatat, yang jadi wakil. Jadi dosa ribana dosa sistematis. Anu nyatat, anu memakan, anu pemiliknya itu dosanya sama. Kata fatwa MUI tahun 2003, bunga bank itu riba karena alasannya sama dengan riba jahiliyah, yaitu setiap pinjaman ada kelebihan di awal, disyaratkan di awal, tanpa ada barang, itulah riba. Terjadi di bunga bank, terjadi di bunga koperasi dan bunga-bunga yang lainnya. Kecuali umat Islam yang tidak bisa mengakses bank syariah, maka boleh menggunakan jasa bunga bank kalau darurat. Cuman masalahnya ibu daruratnya 20 tahun. Nah, masalahnya banyak darurat 20 tahun. Termasuk akal nanti. Hijrah atau budak, sekarang sudah ada pilihan, ada bank syariah, ada BPRS, ada BMT. Makanya ketika banyak orang yang memakan riba, sebenarnya yang disalahkan jangan masyarakat, masyarakatlah korban. Ketika ulamanya, ustadznya, negara, jamiah tidak memberikan solusi, itu nyalahkan masyarakat. Dan riba itu adalah sifat. Siapapun boleh bisa melakukan transaksi riba, termasuk ketua DKM bisa melakukan rentenir, bisa. Ketika ada jamaah pinjam ke ketua DKM, Pak Haji nambut 100, cek Pak Haji teh mangga ngan udah dilebihan bunganya sekian, eta teh riba walaupun pelakunya ketua DKM. Jadi riba itu sifat. Ketika ada pinjaman dilebihkan di awal tanpa ada barang dan jasa, underlying asset. Kalau ada barang, ya itulah bukan riba, namanya al-bai' bit taksid, jual beli cicilan, jual beli kredit. Kata orang Tasik halal. Makanya orang Tasik itu tidak diharamkan oleh para ulama. Sanajan ujung-ujungnya sama, orang Tasik jeung Bang Emo ujung-ujungnya sama, ujung-ujung jadi hutang tengenah. Ngan ini mah hutang yang halal, ini hutang yang haram. Itu contoh punya bedana riba jeung syariah. Ibu yang kulkas terbuka cicis, dua pilihan. Pilihan pertama anu praktis, datang kasih mbak pinjam duit lah, kamu naon gitu, kamu kulkas sabaraha nginjeumna 1 juta, hok bungana sabaraha wani lah, 20% wani bungana wani hok. Da butuh kulkas teh ya, kami takut tetangga gitu nya. Sok panasan ibu-ibu mah. Tah, ibu aya pinjam 1 juta kasih mbak, bunganya 20%. Ibu pergi ke ABC, ke pasar baru beli kulkas. Ibu beli kulkas halal apa haram? Halal. Itu akadnya jual beli, ada penjual, ada pembeli, ada kulkas, objeknya harganya sepakati, ada ijab dan qabul, sah. Tapi sumber uangnya halal apa haram? Haram, karena riba. Ibu pinjam uang tanpa ada barang, lalu ada kelebihan di awal, ada aziyadah, riba. Nah, ibu jangan dulu mengalah. Ketika butuh kulkas, cari yang syariah. Apa? Cari orang Tasik, itu yang syariah. Cari tukang kredit. Iya, Ustaz Latif orang Tasik disamperkeun ke ibu. Ustaz Latif pesanlah, ibu yang kulkas. Oke, cek Ustaz Latif, tukang kreditnya orang Tasik. Kulkas merek naon? Samsung. Oke, besoknya Abdi langsung ke pasar baru, kata ibu kamari sama mesin kulkas 1 juta. Saya langsung ketemu ibu terus waat, terus janji ya, belum akad, waat kami janji. Bu, iya kulkas 1 juta. Abdi ngajual ke ibu, mahnya jual beli untung, ayah meren ayah. Ibu Abi nyungkut untung 200.000, 1.200.000. Sok dicicil seberapa kali? 12 kali setahunan, sebulan 100.000. Wantun deal. Itu bukan riba, namanya jual beli murabahah. Ini yang dipraktekkan di bank syariah, Pak. Dipraktekkan di BMT, namanya murabahah. Jual beli yang modalnya diketahui dan marginnya disepakati lalu dicicil, namanya murabahah lil amir bisyira, jual beli pesanan. Itu halal, tapi bu tetap ujung-ujungnya tengenah jadi hutang. Jadi bank syariah yang konven sama nggak bu? Sama, jadi hutang tengenah.
sarua ditagih. Cuman ini hutang yang halal, ini hutang yang haram. Kok tinggal milih ibu itu. Makanya saya juga tidak menyalahkan kalau ada masyarakat pusat non bedana syariah jeung konven kita taken memang seperti nikah dan zina eta taken lamun motifna biologis. Mata orang barat nggak mau nikah. Kenapa? Kalau nikah itu rugi. Kenapa nikah rugi? Karena boga hutang seumur umur ke pamajikan. Iya, tiap tanggal hiji dipenta we kan hutang seumur umur eta teh. Mending we jajan cenah. Saputingeun dibere kabur we. Cuman ini haram namanya zina. Ini namanya nikah jadi pahala ibadah kan bedanya tipis. Tujuannya untuk itu yang utama teh hubungan biologis, tapi ini yang halal lewat nikah. Apa itu zina? Ya. Hubungan di luar ketemunya dua alat hitam bigori akdin tanpa akad nikah itu lagi. Enggak boleh. Karena ini haram. Kalau ingin halal lewat. Nah, ibu kalau ingin halal jangan pakai riba, pakai jual beli cicilan itu yang boleh. Nah, sebenarnya begini, ini waktu terbatas ya. Saya ingin panjang menyentuh tapi panjang. Ini nyambung. Syariat Islam sudah punya solusi bagi yang suka pinjam, yang butuh uang. Ada sekarang orang yang cenderung mengharamkan hutang yang anu tos dihalalkeun ku agama tong diharamkan. Bahkan kata para ulama, mudayanat akad hutang piutang itu harus diatur secara Islami agar maslahat. Jangan sampai pakai pendekatan riba. Ya. Gini Bu, ada masyarakat Islam, dia butuh uang, tapi untuk kebutuhan doruri, untuk makan, minum. Ya. Di Indonesia, ketika ada orang seperti ini, maka solusinya adalah rentenir, riba deui. Padahal dia itu fakir miskin, Pak. Nginjem duit, kebayang nggak? Dia sudah fakir miskin, nginjem duit, kebayang nggak Bu? Bisa kebayang nggak? Nggak bisa, karena dia juga untuk penghasilan kurang, makanya miskin. Syariat Islam sudah punya solusi. Kalau ada masyarakat muslim jamaah kita yang kata beliau seperti itu butuh duit, maka solusinya apa? Jiswab, zakat, infak, sedekah, wakaf, berdayakeun, zakatna. Makanya lain spesies itu sangat strategis. Jangan sampai di lingkungan jamaah kita terutama ya ada orang yang butuh uang karentenir, salah urang jamaah. Seharusnya solusinya orang yang sudah pakai dana zakat, infak, sedekah. Maka cek Ibnu Hazmin ada orang kaya tidak mau berbagi, negara boleh mengambil paksa kekayaan itu. Ya, orang kaya mau berbagi zakatna hese, sedekahna tara copot. Ngantong siga Robin Hood nya. Kiribut teh. Negara bikin kebijakan ambil. Khudz min amwalihim sedekah. Makanya dalil zakat itu aktif. Khudz itu kemudian ke ulil amri. Ambillah zakat di kalangan orang-orang yang deheb, yang memiliki kelebihan. Khudz. Nah, di zaman Imam Al-Mawardi yang namanya amilin itu aktif ke rumah-rumah datang. Di urang mati balik anu mayar zakat anu datang kalas eta tidak syariah sebenarnya. Anu syariah mah amil datang ke rumah-rumah warga yang menaksir zakatnya sekian, bukan yang mujaki tapi amil. Tinggali dombana sabaraha. Mana kandang dombana? Mangga. Nah, amil teh datang. Pak Haji nya domba sabaraha? Aya 38. 38 wah si Pak Haji mah. Kena nisab enggak? Enggak, kan harus 40 ya. Bulan yang akan datang nih si Pak Haji teh. Pak Haji sabaraha eta domba? 37. Aing si Pak Haji. Cing atuh. Si Amil teh geus keul ya teh. Pas dipariksa domba teh 38, 37. Bulan katilu datang deui, Pak Haji domba sabaraha? 36. Hayang nakol si Pak Haji. Tah eta teh ngaranna pengemplang zakat. Lain pengemplang pajak, pengemplang zakat. Baheula mah kitu. Paiksa ka imah kebonna ditakar ku amil teh mun aya anu panen Pak cilacet turun di kilo sekian jenis lainnya mana ai sekarang mah enggak laj ticing mujake data dihitung ku sorangan ustaz ieu bae masyarakat sakieu zakat
Sah nggak itu? Sah kalau tepat. Tapi sebenarnya idealnya yang aktif itu amil. Khuz min amlihim sedekah. Dan ibu ketika ada petugas ras datang ke rumah ibu, entong ditutupan panto. Urang ada mun aya ustad mau proposal teh keblek langsung ditutupan ibu eta aya ustad tutupan lah mau proposal pusing. Ibu mun aya amil datang ke rumah teh kudu atoh. Berarti amil ini membebaskan ibu dari api neraka. Kudu atoh. Waladina yakdijuna zahab wal fiddah wala yunfikuna fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Orang yang suka mengumpulkan dinar dirham emas perak harta dikumpulkan lalu tidak dikeluarkan zakatnya, kasih kabar ajabku sangat pedih. Jadi kalau ibu ada yang nagih dari Las Persis kudu atoh nyalametkeun harta ibu itu bisa nyalametkeun awak kurang ke di surga di neraka. Wattakunna, jaga jauhi api neraka walau bisikin min tamroh, walaupun satu biji kurma. Hasinu amwalakum, jaga aset kalian. Kalau kita ingin kaya berkah, jaga aset itu bis sedekah dengan banyak mengeluarkan sedekah. Makanya tidak ada sejarahnya orang yang rajin zakat sedekah jadi miskin, nggak ada. Mana kosot malun min sedekah, tidak ada orang turun asetnya gara-gara zakat dan sedekah, nggak ada. Nah, ketika fakir miskin, tongkuriba atuh kudana zakat infak sedekah. Cuman zakatnya jangan zakat konsumtif, zakat produktif. Kenapa? Kita berzakat lewat amil, lewat nas supaya zakatnya bukan zakat konsumtif, tapi zakat produktif. Apa itu zakat produktif? Anaknya dikasih beasiswa, ibunya dikasih mesin jahit, bapaknya dikasih roda. Itu zakat produktif. Kenapa anaknya dikasih beasiswa? Biar anaknya berdaya. Ketika pendidikannya bagus, insya Allah akan menjadi orang yang mandiri, punya ilmu. Pola pikirnya akan jadi nggak akan miskin lagi, akan maju. Kenapa ibunya dikasih mesin jahit? Supaya produktif. Dikasih latihan, ulas tehok, manajer kumaha. Bapaknya dikasih roda supaya entong cicing wae dagang, jadi produktif. Bisa jadi ke depan bukan mustahil lagi, jadi mujaki. Ustad daina mesin jahitna ku si ibu dijual, rodana digadekeun. Eta mah karakter umat Islam, eta mah situ balik gitu. Geus dibere mesin jahit kakak dijual, dibere mesin roda kakak digadekeun, kitu mah geus. Saya baca penelitian Pak, di Jawa Barat itu ada sebuah masyarakat diberi program naon tetap miskin. Itu punten di daerah pesisir keur panen, wah mun panen teh Bu, panen teh meuli kulkas, kabangun imah, mun panen meuli mobil kalawin deui lalakina teh. Pas panen, pas paceklik mah jualan di imah, pamajikanna dicereikeun, digadekeun. Diberi program naon ku pemerintah tetap miskin eta mental eta. Tah zakat produktif bagaimana si mustahik dikasih mental yang produktif. Yang kedua Bu, ada orang butuh uang tapi bukan fakir miskin, cuman butuh dana talangan, butuh dana cepat buat apa? Biaya pendidikan, biaya kesehatan. Bapakna bade dioperasi teu boga duit, bingung. Kapaksa karentenir, kapaksa ka bank emok, kapaksa ka bank minjem, pake bunga riba deui. Anakna katarima di Fakultas Kedokteran Unpad kudu mayar 200 juta Ustad, teu boga duit cash ayeuna mah, kapaksa minjem deui ka rentenir, pake bunga deui. Nah, seharusnya kalau ada yang butuh dan seperti ini pakai akad qardul hasan. Apa itu qardul hasan? Pinjam 1 juta, balik lagi 1 juta. Tapi pesan Rasul ingat, sebaik-baiknya peminjam tolong lebihkan. Itulah qardul hasan. Itulah yang dipraktekkan di BMT, di Ciganitri. Ada orang pinjam 1 juta, bayar lagi 1 juta. Cuman ibu kudu diajar infak. Da BMT teh butuh operasional, bayar listrik, butuh pulsa aya meureun 100 leuwihan atuh.
kudu ngarti, muntah ngarti dicoret. Nah itu namanya qardul hasan. Rasul mencontohkan, Rasul pernah pinjam 1 ekor unta, tapi 1 tahun untanya. Rasul punya rizki, hei Rapi tolong kasihkan ini unta, dulu saya pinjam. Rapi datang lagi, Rasul ini untanya udah gepuk, dulu kan kecil. Ini untanya sudah 3 tahun, dulu 1 tahun. Kata Rasul, inna khiyarukum ahsanukum qadoa. Sebaik-baiknya peminjam adalah ketika nginjem tolong lebihkan. Itu namanya qardul hasan. Kenapa? Karena uang itu nilainya menyusut. Dulu bapak pinjam 5 juta tahun 85 kala tite. Dia pinjam 5 juta mangga Pak Haji bayar 2024. Baheula mah 5 juta bisa meuli carry. Ayeuna mah DP gitu bisa atuh Pak Haji. Ngarti atuh aya meureun. Itu sanes riba eta mah. Qardul hasan. Nu nginjem teh kudu ngarti. Lamun ibu misalkan tadi nginjem 5 juta bayar 2024. Ustaz alhamdulillah sawah ibu kasabat ku jalan tol. Ibu kenging seul. Mana atuh hutang nu baheula ieu tah 5 juta. Ieu aya leuwihna Kang Ustaz 1 miliar Ustaz. Alhamdulillah. Itu mah halal sanes riba. Itu mah husnul qada, peminjam yang hade nu alus kitu. Lamun loba nu nginjem kitu Ustaz siap kok. Kudu ngarti. Ustaz kenapa eta bukan riba? Bukan karena riba mah di awal ditentukan sakieu leuwihna. Beda motif, beda bentuk. Tipis beda nanti antara qardul hasan dengan riba. Nah BMT, Bank Wakaf Mikro itu melakukan seperti itu. Pinjam 3 juta dicicil. Cuman kalau bisa infak. Infaknya untuk apa? Ya untuk keberlangsungan lembaga. Pengurusnya kudu dihargai. Yang kedua dana talangan, takut ada yang macet. Makanya ada tanggung renteng gitu ya. Dalam sistem pembiayaan ibu-ibu kelompok. Yang haram itu bukan tanggung rentengnya sebenarnya, tapi ribanya. Bank Emok itu kenapa haram? Karena tadi cara menyelesaikan hutangnya paksa. Ibu mana hutang? Kulkas dicokot, rice cooker ditarik, tak eta teh Islami. Jadi ribut, banyak yang cerai gara-gara pinjam ke seperti itu. Ada tanpa izin suami. Suami ini nggak balik di pabrik. Nah, orang ditagih hutang, sanu nginjem. Pamajikan 2 tahun nggak nginjem. Ibu cerai, nah hati-hati bu. Urusan muamalah hutang itu pemutus silaturahmi yang paling cepat. Makanya kata Rasulullah, kalau kalian berhutang, niatkan lunas. Insya Allah Allah akan memudahkan rezekimu. Dua orang ayahnya kredit motor niatnya lain lunas. Ngaherian leasing, bahaya leasingan bukan orang sipit ya. Tadi barang ya kalau rabur we. Pas ditagih-tagih dibawa ke gerakan Islam. Ke gerakan Islam bersorban, dilawan we pas saya jeung preman. Nah gitu. Itulah Indonesia banyak perkeliruan. Urusan utang, piutang. Nah, ketika ada yang butuh dana seperti itu, pakai qardul hasan. Makanya Profesor Hamka punya cita-cita umat Islam bikin bank sedekah. Apa itu bank sedekah? Akadnya cuma satu, qardul hasan. Ketika ada orang pinjam butuh biaya pendidikan, oke, sabar ibu 5 juta lah, bayar dari 5 juta. Cuman ibu kudu ngerti, aya infak. Yang ketiga, Bu, sudah ada solusi Islam. Ada orang butuh dana, sanes miskin, sanes kanggo biaya pendidikan, kesehatan bukan, kanggo nambah modal, kanggo usaha. Solusinya bagaimana hari ini? Riba deui datang ka bank deui bunganya sekian. Pas usahanya telancar dijabel we jaminanna kan gitu hari ini. Seharusnya Islam sudah kasih solusi. Kalau ada orang yang ingin usaha butuh modal seperti Nabi Muhammad, pakai mudorobah. Kalau masing-masing ada modal namanya musyarakah. Itulah yang dipraktekkan di bank syariah. Cuman bank syariah tidak mau ngasih akad mudorobah. Kenapa? Mudorobah akan sukses kalau jujur. Mun urang punten namun bisnis kadang-kadang diberi modal abi gaduh dulu di modalan. Mun laporan teh rugi jeung rugi we si Allah teh aing pusing aing. Kumaha? 50-50 kan mudorobah 50% 50% ditentukan di awal itu bukan uangnya tapi porsi keuntungan. Kalau kamu untung 50%, saya 50%. Kalau rugi ya udah tergantung ruginya karena apa gitu ya. Itu mudorobah.
Ini pas bulan pertama kumaha lo, aduh mang can menang nanaon sabar kayak gitu. Bulan kedua kumaha, mang rugi jangan rugi lain mudorobah nu kieu mah panipuan. Pas gitu teh dibalanjakeun ka ditu ka dieu mal balik gitu jujur. Rasul itu kenapa dinikahi diminati oleh Siti Khadijah karena mudorobahnya jujur. Rasul tidak punya modal tapi punya skill. Usia 12 tahun sudah belajar dagang sampai ke luar negeri. Usia 20 tahun baru puncak karir Rasul. Rasulullah nggak punya modal, ketemu dengan janda keren namanya Siti Khadijah. Sudah nikah 2 kali, uangnya hebat, modalnya banyak tapi nggak bisa usaha. Ketemu Nabi Muhammad seorang pemuda yang jujur, 4 kali mengikuti perdagangan internasional, Rasulullah selalu sukses, untungnya besar. Sampai Siti Khadijah pintar, dikirimlah intelijen pembantunya cing kumaha dagangan Nabi Muhammad teh. Saur pembantuna teh, Khadijah bos wajar we ieu mah sukses wae dagangan atuh da jujur Muhammad mah cing kumaha jujur teh lamun dagang si modalna teh disebutkeun saya ini karpet modalnya 5 dinar silahkan Bapak mau ngasih lebih berapa. Jadi si konsumen teh tertarik, itulah murabahah yang dipraktikkan di bank itu, di bank syariah. Jadi modalnya ketahui ini modalnya sekian, Ibu mau ngasih berapa lebihnya buat saya? Orang senang dengan jual beli seperti ini. Umumnya orang itu nipu, modalnya sautik gede wow. Rasulullah mau ayat cacat barang ngasih tahu jujur. Akhirnya sukses dagangnya. Dipraktekkan ku babaturan. Orang Cigonewah pergi ke Bali, bawa celana lepis. Saya mah seperti Umar Abdurrahman bin Auf, ambil untung sedikit tapi reman. Itu Abdurrahman bin Auf. Dagang celana lepis modalnya 50 dijual 70.000 cukup ya 20.000 nah sepi itu padahal itu celana tegoreng-goreng tah 70.000 sepi nggak sih di 300.000 kan laku kamari 70.000 nu ngambe celana lepis teh pas 300.000 laku berarti bangsa orang resep ditipu hese dijujur teh. Ayah, ibu-ibu hayang seperti Rasulullah dagang tiung di pasar baru. Bu, ieu sabaraha tiung? Ieu teh modal 50.000. Langsung eta si ibu. 50.000 nu kieu bohong si ibu. Jujur teh hese, teu percaya. Ieu teh modal 50.000 bangga we. Lah cenah nokil 50.000 bohong atau bohong. Begitu di urang mah. Nah susah, makanya mudorobah itu gak akan sukses. Bank syariah jarang akarnya mudorobah. Kenapa? Hati-hati karena ini uang nasabah. Makanya kebanyakan akad mudorobah, kalau mudorobah seperti riba, mudorobah itu untungnya sudah dapat keluar gitu. Yang penting ada barang. Kalau mudorobah itu harus jujur. Makanya mudorobah itu untuk corporate, perusahaan yang hefty, yang aman, keuangannya bagus. Berani mudorobah. Tapi kalau ke pengusaha mikro, pengusaha pemula dikasih mudorobah, wah bahaya. Makanya kami di BMT mudorobah itu jarang. Kebanyakan yang aman ya ijarah multijasa, murabahah, MMQ, musyarakah mutanakisah. Nah intinya syariah itu menghindari penyakit riba, maisir dan goror. Itu saja Bu. Makanya Umar Capra ahli ekonomi Islam ditanya di Jakarta setelah seminar. Pak Umar Capra, kenapa harus ada label Islam, Islamic Finance, Islamic Banking, bank syariah? Kata Umar Capra, selama ekonomi hari ini masih ada bunga, maka label syariah, label Islam tetap penting sebagai identitas. Tapi apakah dijamin bank syariah 100% syariah? Belum tentu. Tergantung prakteknya. Tapi secara regulasi insya Allah syariah karena produknya berdasarkan fatwa DSN. Kebetulan saya di DSN, alhamdulillah. Jadi tahulah bagaimana merumuskan fatwa, gitu ya. Nah, belum tentu prakteknya syariah. Contoh, punten, tanya penduduk orang, KTP-na Islam sanes? Islam, dijamin, eta nu KTP Islam, sholat, dijamin zakat, belum tentu. Cuman, insya Allah kita husnudon. Kalau orang sudah muslim harus melaksanakan syariah. Nah kita pun tentang syariah baik sangka, jangan buruk sangka. Jangan sampai bang syariah di syariah akhirnya yang hancur itu rumahnya bukan tikusnya. Jadi kalau kita ingin membasmi tikus jangan dibakar rumahnya, tetapi cari tikusnya hancur. Kalau
di bank syariah ada yang lemah, kurang bagus, kita koreksi saja. Karena itu istihad juga. Tapi intinya adanya ide dasar itu karena ingin mencontoh Rasulullah. Rasulullah di Madinah bukan membangun masjid saja, tapi membangun pasar tadinya. Orang Yahudi bangkrut, kalah perang dagang dengan sahabat Nabi karena Rasulullah punya strategi, mereka kompetisi secara sehat. Ketika orang Yahudi menguasai pasar, Rasulullah bikin mall sendiri, bikin pasar sendiri. Kitab Sunan Ibnu Majah, Kitabul Aswaq. Rasulullah pernah jalan-jalan di Madinah. Kata Rasulullah, pasar di Madinah tidak syariah. Kenapa? Banyak pungli, banyak riba, banyak penipuan. Mari kita bikin lapak sendiri, bikin pasar sendiri. Orang Yahudi cemburu, bahkan mengganggu. Ketika dibikin pasar di tanah ini diganggu, disabotase. Kata Rasulullah, jangan khawatir, Arab masih lega. Beda dengan Tegalega, hese dagang. Masih cari tempat yang lain dari Rasulullah. Sampai mereka bosan. Itulah. Jadi ngelawan Yahudi itu kudu mangprang. Sigah mas aina kudu mangprang. Tong eleh getrek. Sebenarnya mereka lemah, rapuh. Akhirnya mereka bosan mengganggu sahabat. Ada sebuah tempat bekas perkuburannya Rasulullah. Bagaimana kalau di sini kita bikin pasar? Bagus, mending di sini. Tapi kan bekas perkuburan, nggak apa-apa. Karena dengan kuburan ini mudah-mudahan kalian ingat mati ketika bertransaksi. Alhamdulillah dibangunlah pasar ini sampai abadi di zaman Umar bin Khattab dan pasar yang sukses. Rasul mengatakan tidak ada pungli di sini, tidak ada pajak. Kalau kamu untung silahkan ada infak. Yang kedua, kalau kamu berjualan tolong lebihkan kiloan, jangan mengurangi timbangan. Akhirnya si sahabat yang dagang itu tidak di lapak orang Yahudi, dan pajaknya tinggi, pindah ke pasar Rasulullah. Itu dibayar naon hok tong aya bangunan nu permanen pas subuh-subuh paheula-heula. Jadi pasar syariah nu bagaimana? Pasar kaget nu dihareup jalan. Eta pasar syariah. Semua berhak jualan di situ. Itulah Rasulullah pasar. Urang mah di pasar baru, di Palaguna, kapubur abdi kan di mualimin sambil dagang, kabantosan pun lanceuk, eta mah dagang teh dihareupeun pasar baru di trotoar, lapak dicopot sekali, wah ribut, kudu mayar ke anu, wah pusing, padahal pedagang kaki lima. Hese menang lapak teh, Rasulullah silahkan, entong aya anu nguasai lapak, pas subuh-subuh, oh. Akhirnya semua pedagang ramai di situ, konsumen pun senang. Kenapa? Beda meuli kurma di pasar Rasulullah leuwih. Nah, di pasar itu mah sahara rampang. Ieu SPBU teh kunaon? Mun ngisi di dinya teh sababaraha beak. Alhamdulillah Persis punya SPBU di Pamengpeuk. Dulu itu disewakan sang milik Persis. Kenapa sepi? Kata Pak Pajar, ketua BUMJ, ternyata SPBU dulu teh dikuranginya terlalu tinggi. Dikuranganna dina saleta teh dikurangi sabaraha gitu. Gak boleh Pak Pajar, insya Allah dinormalkan. Alhamdulillah sekarang SPBU-nya rame. Jadi Bapak kalau ingin tahu SPBU yang rame apa? Cirina angkot loba gitu we. Mun SPBU angkot loba ngajajar kita bener berarti. Da angkotna geus punya feeling mana anu pinuh, mana anu kurang. Tah Rasulullah menganjurkan kalau kamu dagang tolong lebihkan. Yang ketiga apa? Yahudi kalah bisnis. Service excellent. How to winning customer loyalty. Bagaimana memenangkan pelanggan. Rasul berhasil memenangkan pelanggan. Menurut ilmu marketing hari ini, ATM kamu adalah pelangganmu. Jadikan pelangganmu setia dan raja. Jadi ibu lamun dagang, orang Cina na embung ngagawekeun pegawai anu baeud wae. Malah aku mau dipasang di halaman etalase, harus murah senyum. Kenapa kalau kita ke bank itu nyaman, satpam nanti senyum, ya. Wah, silahkan duduk diantar ku satpam teh, pas nana tangan bunga anak eta tingali tongin seuri. Service excellent Bu Abdurrahman bin Auf kenapa jadi kaya raya? Karena beliau prinsip pertama, beliau ngambil margin tidak akan besar, kecil. Tapi bahkan Abdurrahman bin Auf orang Yahudi geleng kepala ngajual onta tanpa ada bati. Onta nate 50 dinar dijual 50 dinar gitu. Tapi Abdurrahman bin Auf cuman minta begini, tolong Bapak beli unta saya tidak akan mengambil unta, tapi tolong talinya saja dibeli, tali nahuku dibeli. Dan talinya itu lucu warnanya, aya ungu, nu beureum. Akhirnya orang beli sapi, beli onta ke Abdurrahman bin Auf.
Kenapa? Tidak ngambil untung besar. Cuman beli tali hukum. Orang Yahudi geleng kepala. Yang kedua, Abdul bin Auf, kalau ada orang yang beli, walaupun satu kambing diantar ke rumah. Service excellent. Urang mun toko lakunya, aya nu meuli saeutik yuk eceran ieu wasir nu eceran warung gitu we sombong gitu. Sombong lu gitu. Abdul nu partai gede, partai leutik di layanan service excellent. Nah gitu dagang bahalak, makanya wajar ada seorang profesor dari Pakistan, Rasulullah sebagai pedagang. Sukses dulu Pak. Jadi umat Islam hayang meunang kumaha? Bikin pasar tandingan, batur boga bank, urang nyeun bank syariah ngaranna. Batur boga koperasi pakai bunga, urang nyeun BMT. Batur boga kolam renang, urang bikin kolam renang syariah, tapi sah lalaki jeung awewe. Teu meunang noong. Pisahkeun. Bikin syariah. Batur ya naon TV, bikin TV anu isina tong aya maksiat, pendidikan hindak mun sinetron ilmu islami Al Hidayah teh anu akhirnya di kuburan aya. Jadi bikin pasar tandingan. Yahudi bikin bom nuklir, urang nyeun bom nuklir. Itu boga bom nuklir, urang bambu runcing. Atuh mah eleh sunatullah. Kenapa Turki Utsmani kalah dari Eropa? Orang Eropa punya bedil senapan, Turki Utsmani masih pakai pedang panjangnya. Atuh pedang jeung bedil mah. Ikuti sunatullah. Nah, Rasul itu begitu. Orang Yahudi kuasai pasar, bikin pasar tandingan dan kita bersaing. Nah, mudah-mudahan ekonomi syariah berkembang ya. Terutama tadi sektor tijarahnya, lembaga keuangannya jangan sampai ada riba. Yang ketiga, jangan lupa zakat, infak, sedekah, wakafnya. Karena kita harus berbagi, di harta kita ada hak orang lain. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.